Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, hidup mahasiswa. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang persamaan garis lurus dan juga persamaan linier dua variabel yang mempunyai kompetensi inti. Yang pertama, memahami dan menerapkan pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian yang kedua, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan apa yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian mempunyai kompetensi dasar. Yang pertama, menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dalam masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Yang ketiga, menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dalam masalah kontekstual. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Oke, kita akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu persamaan garis lurus. Materi yang pertama yaitu garis lurus. Oke, kita mulai dengan subbab yang pertama, yaitu grafik persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat kita gambarkan dalam koordinat kartesius untuk mendapatkan grafik yang nantinya akan berbentuk garis lurus. Adapun langkah-langkah yang kita ambil dalam membuat grafik garis, yang pertama yaitu kita tentukan kedua titik yang akan dilalui oleh garis dalam persamaan tersebut. Kemudian kedua titik tadi diplot atau ditempatkan di dalam koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan kedua titik tadi yang telah diplot untuk menjadi sebuah garis. Berikut ini adalah bentuk persamaan garis lurus dalam bidang kartesius. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian persamaan garis lurus. Dua persamaan garis lurus yang disajikan secara bersamaan maka kita sebut sebagai sistem persamaan dua variabel dan memiliki bentuk AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F. Dengan X dan Y disebut sebagai variabel, kemudian huruf A, B, D, dan E adalah koefisien dari masing-masing variabel, serta C dan F adalah konstanta. Ada dua cara dalam penyelesaian sistem persamaan dua variabel, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Metode yang pertama yaitu metode substitusi. Dalam metode substitusi, maka salah satu variabel akan dipisah dari suatu persamaan. Persamaan dalam bentuk AX plus BY sama dengan C diubah menjadi bentuk X sama dengan minus B per AY plus C, atau Y sama dengan minus A per BX per BX plus C. Kemudian persamaan baru tersebut disubstitusikan ke dalam persamaan kedua. Misal, kita ubah persamaan DX plus EY sama dengan F, kita ganti variabel X-nya menjadi D dalam kurung minus B per A Y plus C tutup plus EY sama dengan F, atau kita ubah variabel Y-nya menjadi DX plus E dalam kurung minus A per B X plus C tutup sama dengan F. Kemudian metode eliminasi. Dalam metode eliminasi, maka ada salah satu variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan dengan cara
mengurangkan kedua persamaan yang ada. Agar variabel bisa dihilangkan, saat kedua persamaan dikurangkan, maka koefisien kedua variabel tersebut disamakan terlebih dahulu. Penyamaan koefisien ini dengan cara mengkali atau membagi suatu persamaan dengan suatu bilangan. Sehingga AX plus BY sama dengan C kali P, terus di bawahnya DX plus EY sama dengan F dikalikan 1 menjadi APX plus BPY sama dengan CP. Kemudian DX plus EY sama dengan F, maka kita kurangkan menjadi BP min E dalam kurung Y sama dengan CP min F. Maka akan diperoleh hasil Y sama dengan CP min V min F per BP min E. Kemudian secara umum ada 3 kasus yang mungkin muncul dalam penyelesaian suatu sistem persamaan. Yang pertama yaitu kedua persamaan memiliki satu penyelesaian. Kemudian yang kedua, kedua persamaan tidak memiliki penyelesaian. Dan yang ketiga, kedua persamaan memiliki penyelesaian tak terhingga. Oke, selanjutnya membentuk persamaan garis lurus. Yang pertama, membentuk persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus dapat dibuat dengan mengetahui nilai gradien dan salah satu titik yang melewati X1, Y1. Dalam rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Dengan kondisi ini, nilai X1 dan Y1 dan M telah diketahui. Nilai X2 dan Y2 dijadikan variabel X dan Y, sehingga rumus gradiennya bisa dimodifikasi menjadi M sama dengan Y minus Y1 dibagi X min X1, atau M kali dalam kurung X min X1 sama dengan Y min Y1. Kemudian yaitu yang kedua, jika diketahui dua titik yang dilalui. Jika yang diketahui adalah dua titik X1 Y1 dan X2 Y2 yang dilewati garis dan gradien tidak diketahui, maka rumus yang diperoleh dari modifikasi rumus sebelumnya yaitu M kali dalam kurung X min X1 sama dengan Y min Y1 menjadi Y2 dikurang Y1 dibagi Y2 dikurang X2 dikurang X1 dikali dalam kurung X min X1 sama dengan Y1 Y sama dengan Y dikurang Y1, atau X min X1 dibagi X2 dikurang X1 sama dengan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurang Y1. Materi berikutnya yaitu gradien persamaan garis lurus. Gradien menunjukkan kemiringan dari suatu persamaan terhadap garis gradien yang dinotasikan dengan huruf M. Berdasarkan gambar berikut, kemiringan atau gradien adalah perbandingan antara jarak garis yang diproyeksikan ke sumbu Y terhadap proyeksi garis terhadap sumbu X, sehingga gradien sama dengan M sama dengan tan.
Untuk beberapa bentuk persamaan, gradien diperoleh dengan untuk bentuk persamaan Y sama dengan MX plus K dengan gradien M sebagai koefisien serta K sebagai konstanta. Kemudian bentuk persamaan yang kedua yaitu AX plus BY sama dengan C memiliki gradien M sama dengan minus A per B, dengan A dan B adalah koefisien serta C adalah konstanta. Kemudian bentuk persamaan yang melalui dua titik P X1 Y1 dan H X2 Y2 memiliki gradien M sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 per X2 dikurang dengan X1 dengan keterangan jika diketahui dua titik. Dalam hubungannya suatu persamaan garis lurus dengan garis lainnya, gradien memiliki persamaan sebagai berikut. Bentuk garis suatu garis yang sejajar dengan X maka akan memiliki gradien 0. Dua garis yang sejajar memiliki gradien 1 dan 2 adalah sama. Kemudian dua garis yang saling tegak lurus maka gradiennya adalah M1 dikali M2 sama dengan -1. Selanjutnya, kita akan membahas sifat-sifat persamaan garis lurus. Yang pertama, ada persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X, seperti gambar di samping. Berdasarkan persamaan garis Y sama dengan 2, kita dapat mengetahui bahwa titik A berada di koordinat negatif 3,2 dan B berada di koordinat 3,2. Dari sini kita dapat lihat bahwa kedua titik ini memiliki ordinat Y yang sama, yaitu 2. Maka dari itu, garis yang sejajar sumbu X memiliki ciri-ciri yaitu ordinat Y yang dimiliki oleh titik tersebut sama. Oleh karena itu, persamaan garis yang memiliki bentuk umum Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta. Yang kedua, ada persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y. Berdasarkan persamaan garis X sama dengan 2, kita dapat mengetahui bahwa titik A berada di koordinat 2,2 dan B berada di koordinat 2,-1. Dari sini kita dapat lihat bahwa kedua titik ini memiliki apsis yang sama, yakni 2. Maka dari itu, garis yang sejajar sumbu Y memiliki ciri-ciri yaitu apsis yang dimiliki oleh titik tersebut sama. Oleh karena itu, persamaan garisnya memiliki bentuk umum X sama dengan K, di mana K adalah konstanta. Yang ketiga, ada persamaan garis lurus yang saling sejajar, seperti gambar berikut. Ruas garis Y sama dengan X negatif 2, Y sama dengan X, dan Y sama dengan X plus 3 memiliki kedudukan saling sejajar, karena meskipun kedua ujungnya diperpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Pembentukan Y sama dengan X-2 ini berasal dari penggeseran sumbu Y sebanyak 2 satuan ke bawah dari grafik Y sama dengan X. Sedangkan pembentukan Y sama dengan X plus 3 ini berasal dari penggeseran sumbu Y sebanyak 3 satuan ke atas dari grafik Y sama dengan X. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa apabila nilai koefisien X atau nilai A sama akan penghasilan persamaan Y sama dengan AX plus B dengan Y sama dengan AX plus C yang sejajar. Yang nomor 4 ada persamaan garis lurus yang tegak lurus. Persamaan Y sama dengan X berpotongan tegak lurus dengan persamaan Y sama dengan negatif X. Kedua persamaan yang saling tegak lurus ini menghasilkan sudut siku-siku 90 derajat pada perpotongan kedua garisnya. Maka dari itu, persamaan garis Y sama dengan AX plus B dengan Y dalam kurung negatif 1 per A, X plus C akan saling berpotongan tegak lurus. Nomor 5 ada persamaan garis lurus yang berpotongan. Apabila dua buah garis lurus tidak saling sejajar, maka dapat dikatakan bahwa keduanya saling berpotongan. Contohnya, dua persamaan garis yang diketahui berbentuk Y sama dengan CX plus D dan Y sama dengan AX plus B. Setiap persamaan mempunyai koefisien X yang berbeda, yaitu A tidak sama dengan C. Maka dari itu, keduanya dapat dinyatakan berpotongan. Yang terakhir, nomor 6, persamaan garis lurus yang berhimpit. Sifat-sifat persamaan garis lurus selanjutnya ialah saling berhimpit.
Apabila kedua garisnya memiliki dua titik potong paling sedikit, maka dapat dikatakan bahwa garis tersebut saling berhimpit. Contohnya, persamaan garis PX plus QY sama dengan R, yang berhimpit dengan AX plus BY sama dengan C. Kedua garis saling berhimpit ini memiliki hubungan seperti A per B sama dengan B per Q sama dengan C per R. Memahami konsep linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linier dua variabel atau PLDV yang sejenis. Persamaan linier dua variabel yang sejenis dimaksud di sini adalah persamaan-persamaan yang memiliki dua variabel yang memuat variabel yang sama. Dicontohkan di situ, persamaan 1 adalah 2x plus 3y negatif 12. Persamaan 2, x negatif 2y negatif 1. Kedua persamaan di atas dikatakan sejenis karena memuat variabel-variabel yang sama, yaitu X dan Y. A. Suku, koefisien, konstanta, dan variabel. Berikut pengertiannya. 1. Variabel yaitu suatu peubah atau pemisal atau pengganti dari suatu nilai atau bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf atau abjad. Kedua, koefisien yaitu sebuah bilangan yang menyatakan banyaknya jumlah variabel yang sejenis. Koefisien juga dapat dikatakan sebagai bilangan di depan variabel, karena penulisan untuk sebuah suku yang memiliki variabel adalah koefisien di depan variabel. Yang ketiga adalah konstanta, yaitu suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel sehingga nilainya tetap atau konstan untuk nilai peubah atau variabel berapapun. Yang keempat, suku adalah suatu bagian dari bentuk aljabar yang dapat terdiri dari variabel dan juga koefisien, atau berbentuk konstanta yang tiap suku dipisahkan dengan tanda operasi penjumlahan. Metode penyelesaian SPLDV. 1. Metode grafik. Cara yang paling mudah untuk menggambar grafik adalah dengan mencari titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Contoh dari persamaan 1, negatif X plus Y sama dengan 70. Saat X 0, maka Y sama dengan 70, sehingga diperoleh X, Y sama dengan 0,70. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 70, sehingga diperoleh X, Y sama dengan negatif 70,0. Dari persamaan 2x negatif Y negatif 30. Saat X sama dengan 0, maka Y sama dengan negatif 30, maka diperoleh titik X, Y sama dengan 0, negatif 30. Saat Y sama dengan 0, maka X sama dengan 15, sehingga diperoleh titik X, Y sama dengan 15,0. Jika kedua grafik digabung, maka diperoleh grafik sebagai baris. Substitusi. Caranya adalah menyatakan variabel yang satu ke dalam variabel yang lain pada suatu persamaan. Contohnya adalah 2x min y sama dengan 4, x plus y sama dengan 5. Langkah pertama, perhatikan persamaan 2x min y sama dengan 4. Kemudian, nyatakan y dalam bentuk x. 2x min y sama dengan 4, y sama dengan 2x min 4. Langkah kedua,
Substitusikan persamaan Y pada persamaan pertama ke persamaan kedua. X plus Y sama dengan 5, X plus 2X min 4 sama dengan 5, 3X min 4 sama dengan 5, 3X sama dengan 9, X sama dengan 3. Langkah ketiga, substitusikan nilai X yang dihasilkan dari langkah kedua ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Kali ini saya akan memasukkan ke dalam persamaan kedua. X plus Y sama dengan 5, 3 plus Y sama dengan 5, Y sama dengan 2. Jadi, X bernilai 3 dan Y bernilai 2. 3. Eliminasi. Caranya adalah mengeliminasi salah satu variabel dan variabel yang dieliminasi koefisiennya harus sama. Jika yang dieliminasi koefisiennya berbeda, maka harus mengalihkan dengan suatu konstanta agar ada salah satu variabel yang koefisiennya sama. Contoh, 2X plus Y sama dengan 8. X min Y sama dengan 10. Jawab. Kita akan mencari nilai X, maka kita harus mengeliminasi Y. Karena Y koefisiennya sudah sama, maka kita tinggal mengeliminasinya saja. 2X plus Y sama dengan 8, X min Y sama dengan 10. Kita jumlahkan kedua persamaan. Jadi, 3X sama dengan 18, X sama dengan 6. Yang kedua, kita mencari nilai Y. Maka yang kita eliminasi adalah X. Karena X-nya memiliki koefisien yang berbeda, maka kita harus mengalihkannya dengan suatu konstanta. 2X plus Y sama dengan 8, X min Y sama dengan 10. Nah, yang bagian 2X plus Y sama dengan 8, kita kalikan 1, berarti 2X plus Y sama dengan 8, X min Y sama dengan 10, kita kalikan 2, berarti 2X min 2Y sama dengan 20, kita kurangi, berarti 3Y sama dengan negatif 12, Y sama dengan negatif 4. Jadi, nilai X adalah 6 dan Y bernilai negatif 4. 4. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV. Penyelesaian soal cerita yang berhubungan dengan sistem persamaan linier dapat dilakukan dengan menerjemahkannya dalam kalimat matematika terlebih dahulu, kemudian baru diselesaikan sistemnya. Contoh, harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000. Sedangkan harga 3 buah meja dan 5 buah kursi berharga Rp700.000. Tentukan harga masing-masing meja dan kursi. Jawabannya, kita harus memisalkan bendanya terlebih dahulu. Kita misalkan meja adalah A dan kursi adalah B. Lalu kita kembali ke dalam soal untuk menerjemahkannya ke dalam kalimat matematika. Kalimat pertama, harga 5 buah meja dan 8 buah kursi adalah Rp1.150.000. Berarti 5A ditambah 8B sama dengan Rp1.150.000. Ke kalimat kedua, sedangkan harga 3 buah meja dan 5 buah kursi adalah Rp700.000. Berarti 3A ditambah 5B sama dengan Rp700.000. Karena kita akan mencari B-nya terlebih dahulu, maka kita harus menyamakan koefisiennya A. Jadi 5A plus 8B sama dengan 1.150.000. Kita kalikan 3, berarti 15A ditambah 24B sama dengan
3.450.000. Dan yang 3A plus 5B sama dengan 700.000, kita kalikan dengan 5. Berarti 15A ditambah 25B sama dengan 3.500.000. Kita kurangi. Hasilnya adalah negatif B sama dengan negatif 50.000. B sama dengan 50.000. Kemudian kita substitusikan ke dalam salah satu persamaan agar kita memperoleh nilai A. Saya akan memasukkan nilai B ke dalam persamaan kedua. 3A plus 5B sama dengan 700.000. 3A plus 5 kali 50.000 sama dengan 700.000. 3A sama dengan 250.000. 3A plus 250.000 sama dengan 700. 3A sama dengan 450.000. A sama dengan 150.000. Kita sudah memperoleh A dan B. Berarti kita juga sudah memperoleh harga meja dan kursi. Jadi, harga meja adalah Rp150.000 dan harga kursi adalah Rp50.000.